Bagaimana akidah memunculkan apa? Kekuatan, kesabaran, optimisme. Akidah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai' wa huwal ilahul haqq wa huwal wajibul wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadis kalamullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbul Izzati Azza wa Jalla. Senantiasa Allah limpahkan kepada kita segenap kebaikan, segenap kasih sayang, segenap kemurahan, segenap perlindungan dan keselamatan, segenap fasilitas hidup dan kehidupan yang tidak lain menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, besarnya ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur hidup dan kehidupan makhluknya, termasuk kita manusia. Tidaklah semua terjadi kecuali Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menciptakan. Wa huwal ilahul haq, ya, bahwa adanya Allah itu benar dan sebenar-benarnya kebenaran. Wa huwal wajibul wujud, keberadaan Allah juga benar. Khalaqa kulla syai', Allah lah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan. Bahkan mungkin yang belum bisa kita ketahui sekalipun, mungkin Allah sudah menetapkannya tentang kehidupan apa-apa yang kita tidak ketahui. Maka tidak lain sebagai hamba kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena dengan mudah Allah bisa menetapkan, membolak-balikan segalanya. Dengan mudah atas kehendaknya, yang dirasa oleh kita enak bisa menjadi tidak enak, yang dirasa kita bahagia menjadi sebaliknya, yang dirasa kita menyelamatkan mungkin akan sebaliknya, atau bahkan yang menjadi membahayakan pun atas kehendaknya mungkin menjadikan keselamatan bagi kita. Semua berjalan, kehidupan ini berpasang-pasangan, semua berpasang-pasangan, dan Allah menetapkan hal yang berpasang-pasangan itu agar Allah bisa memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita menempatkan diri di antara itu. Oleh karena itu, kalau ada yang namanya berhasil dan gagal, kalau ada yang namanya bahagia dan merana, kalau ada yang namanya selamat dan celaka, di manakah kita menempatkan diri kita? Sementara dua hal itu adalah sunatullah. Dua hal itu tidak lepas dari kehidupan kita. Dan keduanya harus kita jalani. Kita harus bisa menghadapi sesuatu perkara yang membahagiakan, bahkan kita juga harus mampu menghadapi suatu perkara yang menyedihkan. Lalu di mana kemudian kita bisa menempatkan itu? Tidak lain kita mampu menempatkan itu karena ada agama di dalamnya, karena ada ad-dinul Islam yang di dalamnya kita dipahamkan dengan yang disebut akidah. Akidahlah yang kemudian kita mampu menempatkan di antara keduanya. Ketika kita menghadapi kebahagiaan, agama memberikan nasihat kepada kita agar kita bersyukur. Ketika kita berhasil, agar jangan lupa diri. Ketika kita sukses, agar tidak sombong. Namun sebaliknya, ketika kita menghadapi cobaan, ujian yang berat, ujian kesedihan, ujian kegagalan, ujian kebangkrutan, dan berbagai hal ujian-ujian, termasuk ujian penyakit dan sebagainya, maka akidah juga harus bisa menempatkan itu di dalamnya. Maka agama mengajarkan kepada kita, memberikan nasihat agar kita bersabar. Sobrun jamilun, sabar yang sempurna. Agama mengajarkan agar kita tawakal, tabah, dan senantiasa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keduanya itu kita mampu menghadapinya dengan baik manakala kita memegang teguh ad-dinul Islam. Dan ini perkara akidah. Perkara akidah inilah yang menguatkan di antara kedua hal yang menjadi sunatullah Allah. Kedua hal yang berpasang-pasangan. Itulah yang mungkin bahasan kita yang saya memberikan materi concern tentang akidah. Kalau dikatakan tematik, tidak, sebenarnya materi saya tentang materi akidah. Meski mungkin tidak spesifik, tidak bahas dalam satu kajian kitab dan sebagainya, tapi lebih kepada kita bagaimana penerapan akidah dalam kehidupan kita. Karena akidah adalah tongkat, akidah adalah kompas, akidah adalah pegangan, akidah adalah pondasi. Agama ibarat bangunan, di sana ada tiang, tidak ada tiang, tidak akan terjadi ada tiang kalau kemudian tidak ada pondasinya.
Maka akidah adalah menentukan sebuah kerangka bangunan agama, bangunan keyakinan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah, senantiasa berusaha untuk memahami jalan-jalan sunnah. Kita berusaha memperbaiki ibadah-ibadah kita sesuai dengan kaidah-kaidah sunnah. Kita berusaha juga untuk memastikan bahwa ibadah kita ini ibadah yang tidak sia-sia. Para jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas terkait dengan akidah yang berkaitan dengan mungkin terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban ya, kemarin. Bahwa kalau kita bicara tentang peristiwa Idul Kurban atau Idul Adha, maka tidak pernah akan lepas dari peristiwa tentang pelaksanaan haji. Ketika kita bicara tentang pelaksanaan haji, maka tidak pernah juga bisa kita lepas tentang sejarah terjadinya kaifiat atau ritual ibadah haji, termasuk ritual penyembelihan. Maka kita akan tertuju kepada satu sejarah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang disebut dengan Khalilullah, dikatakan sebagai kekasih Allah. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang diberikan julukan standar sebagai orang atau nabi yang Al-Hanif. Al-Hanif adanya adalah lurus. Pengertian lurus adalah terkait dengan akidahnya. Bagaimana kita tahu sejarah tentang Nabi Ibrahim, bahwa seluruh ujian hidupnya itu tidak pernah lepas dari sejarah ujian tentang akidah, tentang tauhid. Dari kecil memang Allah berikan potensi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi potensi seorang nabi. Nabi Ibrahim kecil adalah Nabi Ibrahim yang peka. Nabi Ibrahim kecil ini adalah sosok manusia yang kritis. Kepekaan dan kritisnya ini adalah modal dasar beliau menjadi seorang yang Al-Hanif. Kita tahu bagaimana proses pencarian beliau tentang Tuhan. Ketika dia melihat ada bulan, dia mengatakan ini Tuhan saya. Ya. Dia melihat bisa menerangi seluruh luasnya bumi. Ya. Namun ketika bulan redup dan hilang, maka kepekaannya muncul. Tuhan tidak pernah akan mati. Tuhan tidak akan pernah redup. Lalu kemudian ketika dia melihat matahari juga demikian. Ini Tuhan saya. Begitu terangnya bisa menerangi seluruh jagat yang terlihat. Namun ketika matahari terbenam, kepekaannya juga muncul. Sikap kritisnya juga muncul. Tuhan tidak pernah terbenam, tidak pernah hilang. Ini kemudian sampai ia menemukan tentang makna-makna Tuhan itu,
Hingga ia dewasa, ia menemukan kaidah-kaidah pencarian tentang Tuhan. Dan ia menemukan Tuhan itu ahad. Tuhan hanya satu. Tuhan tidak pernah hilang. Tuhan tidak pernah mati, tidak pernah terbenam dan seterusnya. Sosok seorang Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang menjadi contoh bagaimana menempatkan akidah di dalam kehidupannya. Bahwa ketika orang dalam hidupnya menempatkan akidah, maka tak satu pun ada dalam hidupnya kesedihan, ketakutan, kebingungan, kegelisahan, kekhawatiran. Berapapun beratnya ujian yang dihadapi, berapapun tantangan yang dihadapi, cobaan yang dihadapi, hanya satu yang ia jadikan sebagai standar, bahwa segala sesuatu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tak satu pun ada yang sia-sia. Meski dalam penilaian hawa nafsu kita bahwa perkara itu perkara yang amat tidak manusiawi, perkara yang tidak lazim, perkara yang mungkin tidak masuk akal sekalipun, sampai kemudian perkara ini menjadi masuk akal ketika sudah menyentuh kepada nilai-nilai ketuhanan. Kenapa? Ini pentingnya. Nah, ini akan bagaimana kita lihat, ini terkaitnya nanti bahwa pentingnya kita menempatkan akidah pada diri kita sebagai suami, sehingga ketika kita sebagai suami memiliki akidah yang lurus, akidah yang kuat, kemudian kita berikan pemahaman itu pada istri dan anak kita, dan istri anak kita juga mengikuti tentang keteguhan akidah kita, kemudian mereka merasakan bagaimana ia menempatkan akidah dalam kehidupan, kemudian bisa merasakan faidahnya. Inilah yang kemudian akan memunculkan kehidupan rumah tangga yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sebenarnya perkara yang pertama harus ditanam, harus menjadikan dasar adalah perkara akidah. Hanifnya Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana ia memurnikan akidahnya, memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia memahami bahwa Tuhan itu tidak hilang, Tuhan itu adalah tidak terbenam dan seterusnya, maka itu perkara tauhid. Bahwa tidak mungkin akan disebut sebagai Tuhan ketika perkara itu hilang, zat itu punah, zat itu sirna. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perkara itu. Tidaklah layak dikatakan sebagai Tuhan ketika zat itu tidak memenuhi kriteria yang luar biasa, atau boleh dikatakan di luar akal. Kalau sampai perkara zat itu masih kita bisa pikirkan secara akal, maka kepekaan Nabi Ibrahim tidaklah sampai kepada pemahaman bahwa pencariannya tentang Tuhan itu ia mendapati jawabannya. Ia bisa menyimpulkan sendiri, tentu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, pencarian Tuhannya. Maka afala yatafakkarun, kenapa kita enggak berpikir? Jadi cara berpikir Nabi Ibrahim adalah pencarian tentang Tuhan. Allah murnikan pemahamannya tentang Allah Subhanahu wa taala sampai ia menemukan jawaban bahwa zat Allah, zat Tuhan itu zat yang tidak bisa digambarkan, zat yang tidak bisa diukur dengan akal manusia. Baru sampai ia menemukan jawabannya. Pencarian itu panjang. Kalau kita baca sejarahnya bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, ya, yang ketika itu orang bukan tidak cerdas, ya. Jadi beda Pak,
kecerdasan dalam pandangan agama dengan kecerdasan dalam pandangan keilmuan atau ilmiah. Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu lima alima ba'dal mauta. Bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mampu berpikir tentang hari esoknya. Ini perkara ini aja sebenarnya perkataan yang mudah, tetapi kalau dijabarkan hanya orang tertentu yang mampu bisa memahami ini. Orang yang cerdas adalah orang yang memahami tentang hari esoknya. Hari esok yang mana? Kan begitu akhirnya. Yang dimasuk kecerdasan itu adalah orang yang memiliki kepekaan tentang tauhid, tentang akidah. Bagaimana mungkin orang tahu tentang masa depan yang dimaksud kalau dia tidak memahami tentang makna akidah, tentang makna tauhid. Bahwa yang dimaksud masa depan adalah alam akhirat, kehidupan setelah kematian. Nah, ini konsep ini kan hanya ada dalam agama kita. Mari kita lihat bagaimana orang ateis yang ia membatasi tentang kehidupannya hanya di dunia. Ia tidak percaya ada alam akhirat. Jangankan alam akhirat, Tuhan saja dia tidak tahu, dia tidak percaya. Maka bagaimana dia memenuhi kehidupannya sekuat tenaga ia membahagiakan dirinya di dunia. Ia mencari kepuasan sepuas-puasnya di dunia. Ia mencari prestasi tertinggi di dunia. Ia mencari kedikjayaan setinggi-tingginya di dunia. Karena ia akan berpikir bahwa setelah dia mati punah semuanya. Hilang, sirna, purna, tidak pernah ada lagi kehidupan. Selesai. Maka bagaimana caranya ketika dia sekuat tenaga, bahkan dia berpikir bagaimana caranya dia panjang umur ya. Bagaimana dia usianya panjang. Bahkan dia membuat tablet lah semacam itu. Bagaimana dia bisa berumur panjang. Luar biasa. Saking apa? Saking ia ingin memuaskan dirinya karena konsep mereka berpikir bahwa kehidupan ini selesai di dunia. Konsep akhirat, kehidupan setelah kematian, hari esok, hari kembali kita, itu hanya ada dalam Islam. Yang seharusnya konsep ini dipahami oleh seluruh umat manusia. Karena konsep ini adalah konsep ilahi, konsep Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kembali lagi kepada konsep tadi pemahaman tentang Nabi Ibrahim, bahwa ia mencari pencarian tentang Allah Subhanahu wa taala. Ia mencari konsep-konsep tentang ketuhanan. Nah, kita agak lebih dipersingkat lagi karena waktu juga. Apa sebenarnya isi yang lebih kita bisa tarik dari pemahaman tentang kehanifan Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan bagaimana kita menempatkan akidah pada diri kita dan keluarga. Ketika istrinya diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke sebuah bukit, ya, di tempat yang tandus kering, yang dikatakan dalam ayat Al-Quran bahwa sebagaimana Siti Hajar, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika dibawa ke suatu tempat yang tandus kering, ke sebuah bukit, ia mengatakan, kenapa aku tinggalkan? Ya, ketika itu Nabi membawa, dan setelah sampai ke suatu tempat ia tinggalkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail ketika masih bayi. Kondisinya masih dalam susuan, ya bayi masih menyusu. Ia tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dikatakan Siti Hajar? Wahai Ibrahim, mau kemana? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim berpaling, kemudian ia meninggalkan. Berulang-ulang dikatakan, hai Nabi, hai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan? Berulang-ulang itu dia sampai mungkin 3 kali. Ke satu ditegur, hai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan?
Aku di tempat yang manusia satupun tidak pernah ada yang melintas atau yang pernah berdiam di tempat ini. Satu kali Nabi Ibrahim mungkin masih menoleh ke belakang. Kedua kalinya juga ketika ditegur, "Hai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat yang kering dan tandus ini, yang tidak ada kehidupan di sini?" Yang kedua kali masih menoleh. Namun yang ketiga kali Nabi Ibrahim tidak lagi menoleh. Ia tetap lurus pandangannya meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ketika itu dikatakan oleh Siti Hajar, "Wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah?" Setelah berulang kali tegur kenapa, ketika Siti Hajar mengatakan, "Apakah ini perintah Allah?" Barulah kemudian Nabi Ibrahim kembali menoleh. Ia mengatakan iya. Dengan satu ucapan ya saja kemudian ia terus meninggalkan Siti Hajar. Apa dikatakan Siti Hajar? Kalau memang demikian pasti Allah akan menyelamatkanku. Pasti Allah akan mencukupkanku. Ini perkara akidah. Jawaban seorang Siti Hajar, wanita, seorang ibu yang salihah, tidaklah mudah mengatakan ini dalam situasi yang tidak masuk akal, tidak manusiawi, tidak lazim. Kalau bukan karena tauhid, kalau bukan karena akidah, tidaklah sampai manusia berpikir untuk senekat itu. Baik Nabi Ibrahim maupun Siti Hajar sekalipun. Mungkin kalau ukuran wanita sekarang udah ambil batu digebuk kali Pak, lempar gitu ya Pak ya. Atau Nabi Ibrahim hampir mungkin dikatakan seorang yang gila, menempatkan seorang anak dan istri masih bayi di tempat yang tandus kering dan orang tidak pernah lewat situ, sebuah bukit. Tapi kemudian itu akan berbeda menjadi dahsyat ketika yang diyakini bahwa perkara itu tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadi besarnya, dahsyatnya kehanifan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian itu diturunkan kepada istrinya. Kemudian itu satu, bagaimana akidah memunculkan apa? Kekuatan, kesabaran, optimisme. Akidah mampu memberikan energi, keyakinan yang penuh itu akan mengesampingkan, akan menghancurkan kekhawatiran, kegelisahan. Ya tidak masuk akal lah Pak, tidak lazim bahkan tidak manusiawi menempatkan seorang perempuan, manusia yang dikatakan lemah, beserta dengan bayinya yang masih kecil di tempat yang asing. Masya Allah, kita ninggalin anak istri di rumah aja Pak, mungkin kita ngerantau atau kemana udah keingetan terus kan Pak. Gimana kalau anak panas badannya, bagaimana kalau nggak ada beras. Kebayang Pak, nggak bawa apa-apa, ditempatkan satu tempat yang tandus kering. Jawaban akidah yang kemudian menguatkan Siti Hajar, kalau ini adalah perintah Allah, maka aku yakin Allah tidak akan menelantarkanku, Allah tidak akan menyia-nyiakanku, Allah pasti akan menolongku. Ini yang menguatkan. Ini yang kemudian keteguhan Nabi Ibrahim dalam akidah kemudian diturunkan kepada istrinya. Kemudian selanjutnya kepada anaknya. Kita langsung singkat kepada peristiwa bagaimana penyembelihan Nabi Ismail. Nabi Ismail dikatakan, "Wahai anakku, aku mendapati mimpi, dalam mimpiku engkau disembelih." Ya. Ketika itu bahasanya dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim tidak menyebutkan Allah memerintahkan untuk menyembelih. Ia mengatakan dalam mimpiku
kudapati engkau kusembelih. Bagaimana menurut pendapatmu? Jawaban akidah sekali lagi. Apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Lakukanlah, wahai ayahku, lakukanlah, laksanakanlah. Kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dapati diriku adalah orang yang sabar. Ini enggak manusiawi, Pak. Mana ada manusia anaknya sendiri disembelih. Anak satu-satunya, anak yang ditunggu bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun lamanya ditunggu, ketika sudah menjelang dewasa mendapati mimpi, diperintahkan untuk disembelih. Apa jawaban Nabi Ismail yang sudah diteguhkan akidahnya? Ia dapati jawaban yang penuh dengan jawaban akidah, jawaban tauhid. Laksanakan wahai ayahku, jika itu adalah perintah Allah, maka engkau akan dapati aku menjadi orang yang sabar. Tidaklah mungkin saya lanjutkan lagi bahasannya bagaimana Nabi Ismail disembelih. Yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa wanita solehah itu dikatakan sebagai perhiasan. Ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan ad-dunya, ya, mata'un. Dunia itu perhiasan. Khairum mata'ud dunya, maka sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus sholihah, yaitu wanita yang solehah. Kalau seorang ibu yang dikatakan wanita solehah, yang bisa kita ambil prototipnya adalah Siti Hajar, maka boleh dikatakan Siti Hajar adalah seperti perhiasan, boleh dikatakan sebagai permata. Maka jika seorang ibu menjadi permata, maka ia akan lahir dari rahimnya anak yang juga permata. Karena dalam Al-Quran disebutkan al-malu wal banun zinatal hayah. Al-malu hartamu, wal banun anak-anakmu, zinatal hayah adalah perhiasan dunia. Perhiasan. Jadi anak juga perhiasan. Kalau disebut perhiasan bisa kita analogikan sebagai permata. Anak yang seperti apa yang menjadi permata? Anak yang lahir dari ibu yang juga menjadi permata, sebagaimana mengatakan Nabi sebagai al-mar'atus sholihah. Ini yang akan kita ambil kesimpulannya, bahwa bagaimana tugas seorang suami menempatkan akidah kepada anak istrinya, yang kemudian kita bisa menyebutnya sebagai al-mar'atus sholihah. Akan lahir anak-anak yang menjadi permata. Dari istri yang menjadi permata, lahirlah anak-anak yang menjadi permata. Ini gambaran sebuah keluarga, contoh keluarga yang diberikan tauladan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menempatkan rumah tangganya menjadi dasarnya adalah akidah yang kuat, tauhid yang lurus, dijauhkan dari perkara syirik, yang hanya satu pilihannya, hanya satu tujuannya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran yang dilakukan atau gambaran peristiwa sejarah Nabi Ibrahim adalah bagaimana membentuk sebuah rumah tangga yang didasari dengan akidah yang teguh, tauhid yang lurus, akan lahir menjadi manusia yang tidak pernah ada kekhawatiran. Ia menggantungkan dirinya, menggantungkan kehidupan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang ia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia khawatirkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah berserah kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Saya. Maka dalam kehidupan kita pasti akan menghadapi masalah, kan Pak? Rumah tangga, anak istri. Karena anak adalah musuh kita. Ya. Bahwa sesungguhnya anak, ya, istri dan anak kita adalah menjadi musuh kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ketahuilah bahwa anak dan istri kita adalah
musuh kita, maka hati-hatilah terhadap mereka. Nah, itu warning dari Allah Subhanahu wa taala. Inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Ketahuilah bahwa harta dan anakmu adalah fitnah, ujian. Ini sebaliknya. Akan menjadikankah anak dan istri kita menjadi permata atau menjadi musuh dan ujian kita? Inilah digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kisah beliau bagaimana membentuk sebuah keluarga. Ini kita tidak bicara tentang yang lain-lain. Nabi juga bicara tentang Nabi Ibrahim juga memberikan sejarah bagaimana ia membentuk sebuah sistem dalam negara yang didasari kepada tauhid, akidah yang lurus. Tapi kita mau mengerucut sedikit bagaimana Nabi Ibrahim memberikan contoh membentuk sebuah rumah tangga yang didasari dengan akidah dan tauhid yang lurus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit ini hanya 30 menit, mudah-mudahan memberikan jalan kita untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlu bihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Bahwa barang siapa yang meniatkan dirinya mencari ilmu, bahwa setiap langkah kakinya pun dicatat sebagai amal baik, dan hakikatnya setiap langkahnya adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.